Ye Chen dan Liu Piaoyue mengikuti peta yang diberikan Jiang Ye, lalu melanjutkan pencarian selama lebih dari sebulan. Akhirnya, mereka menemukan lokasi klan Shenjiang sesuai dengan lokasi tanda di peta. Posisi klan Shenjiang sangat terpencil. Sangat sulit bagi orang-orang di Istana Dewa untuk menemukan mereka. Ye Chen memandang dari puncak hutan. Setelah reinkarnasi Dewa Reinkarnasi, pasukan yang tersisa ini memang mengalami masa-masa sulit. Jika mereka tidak memiliki keyakinan yang kuat di hati mereka, mereka tidak perlu berpegang teguh pada apapun. Dengan kekuatan mereka, mereka dapat memiliki posisi tinggi di Istana Dewa. Liu berkata begitu, Jadi mereka pantas dihormati, kata Ye Chen dengan sungguh-sungguh. Di masa sulit seperti itu, pasukan ini tidak melepaskan keyakinan mereka di hati, tidak mengkhianati Dewa Reinkarnasi, yang bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Ye Chen dan Liu Piaoyue tiba di luar hutan, lalu berjalan ke desa kecil di hutan. Mendarat langsung dari pegunungan akan dianggap tidak sopan bagi para dewa dan jenderal. Di hutan pegunungan ini, terdapat banyak penjaga rahasia para dewa dan jenderal, sehingga Ye Chen dan Ye Chen baru saja muncul di langit di atas hutan pegunungan, tetapi mereka sudah ditemukan. Sekarang mereka berjalan di hutan kecil, dan setiap gerakan mereka berada di bawah tatapan para dewa dan jenderal. Mereka tiba di pintu masuk desa. Desa itu sangat damai dan tidak merasa terkejut dengan kedatangan dua orang asing. Ye Chen berhenti di pintu masuk desa. Kemudian ia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara lantang, Ye Chen dan istrinya Liu Piaoyue datang untuk mengunjungi kepala klan Shenjiang. Ketika suara Ye Chen jatuh, orang-orang di desa jelas telah banyak berubah. Mereka semua memandang Ye Chen dan Liu Piaoyue. Apakah kalian salah? Ini bukan klan para dewa dan jenderal. Kami hanya orang pegunungan biasa. Seorang pria bertubuh besar datang dan berkata dengan lemah. Ye Chen tahu situasi klan Shenjiang, dan wajar untuk berhati-hati. Ye Chen tertawa dan berkata, saya teman Jiang Ye. Jiang Ye lah yang meminta saya datang untuk mencari klan Shenjiang. Saya perlu bertemu dengan pemimpin klan Shenjiang. Saya hanya bisa menjelaskan beberapa hal. Kalian benar-benar mencari tempat yang salah. Kami hanyalah orang gunung biasa. Tidak ada dewa dan jenderal. Seorang pria lain datang dan berkata sambil tersenyum. Saat pria itu berbicara, ia mengamati tubuh Ye Chen dari atas ke bawah, dan akhirnya melihat cincin jiwa di jari Ye Chen, dan matanya sedikit bergerak. Ye Chen berkata, sebelum malam, dia ditangkap oleh Istana Dewa, lalu dia menjadikan malam sebagai umpan, mencoba menangkap semua dewa dan orang-orang dengan daftar dewa. Jadi sekarang mereka tidak bisa kembali untuk menemukanmu, atau posisi para jenderal dewa akan terbongkar. Ikutlah denganku. Pria yang baru saja berbicara itu mendengar kata-kata Ye Chen dan kemudian berkata. Pria besar di samping itu sedikit ragu, tetapi juga tidak mengatakan apa-apa, hanya mengikuti dengan hati-hati. Pada saat yang sama, semua penjaga rahasia di sekitar klan Shenjiang telah disiagakan. Pria itu membawa Ye Chen dan Liu Piaoyue ke sebuah rumah kayu kecil, lalu pergi ke rumah kayu itu dan mengetuk pintu. Kata, masuk, datang dari dalam. Pria itu masuk dan menutup pintu. Setelah beberapa saat, dia keluar lagi. Dia berkata kepada Ye Chen dan Liu Piaoyue, kepala desa, silakan. Ye Chen mengangguk, lalu membawa salju Willow ke dalam rumah kayu. Setelah dua orang memasuki kabin, kabin itu otomatis tertutup. Aku bertanya pada Tianqi, siapa dua orang ini? Tanya Han dengan ragu. Tianqi berkata, dua orang ini dari negeri dongeng. Negeri dongeng, benarkah? Pria besar itu terkejut. Jangan dipublikasikan. Jangan dipublikasikan. Pria besar itu mengangguk. Ini masalah yang sangat penting. Tentu saja, dia tidak berani mengatakan apapun. Setelah Ye Chen memasuki rumah kayu, dia melihat jenderal, pemimpin klan, dan nabi. Setelah mengamati tubuh Ye Chen dengan mata nabi, dia berhenti sejenak di cincin jiwa di jari Ye Chen dan berkata, dari mana kau mendapatkan cincin jiwa di tanganmu? Malam ini adalah malamku. Ye Chen berkata, yang lebih tua adalah kepala klan Shenjiang. Di pagi hari daun berikutnya, negeri dongeng datang. Setelah mendengar kata-kata Ye Chen, sang nabi menatap mata Ye Chen sepanjang waktu, dengan tatapan serius, teman yang mana di negeri dongeng. Ye Chen berkata sambil tersenyum, alam adalah teman yang paling penting. Nabi segera mengerti, lalu menarik napas dalam-dalam 2 kali dan berkata, cepat duduk. Ye Chen dan Liu Piaoyue duduk dan menatap pintu Nabi. Dia sangat berhati-hati dan berkata, kau adalah dia. Ini aku. Ye Chen berkata, di wajah Nabi, kita tidak merasa lega. Apa yang dikatakan Dewa Reinkarnasi? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Dewa Reinkarnasi telah datang ke Tanah Suci untuk menemukan jenderal dewa kita. Dia mengatakan kepada saya bahwa orang-orang yang memiliki pecahan daftar dewa sangat penting dan kunci untuk mengubah semua takdir dunia ilahi. Kita harus menemukan mereka di hadapan Dewa Takdir. Kata Nabi, Dewa Samsara sangat jelas bahwa pendakian Ye Chen ke dunia dewa haruslah di alam suci. Di alam suci, ia paling dipercaya oleh keluarga para dewa dan jenderal, sehingga ia menaruh harapannya pada keluarga para jenderal dewa. Fakta telah membuktikan bahwa praktik Dewa Reinkarnasi tidaklah salah. Ye Chen berkata, mengapa Dewa Reinkarnasi begitu yakin bahwa itu adalah aku?
Nabi menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah kesempatan alami. Kita tidak dapat memahaminya, hanya Dewa Samsara yang dapat mengetahuinya. Tugas yang diberikan kepadaku oleh Dewa Reinkarnasi adalah menemukan orang-orang yang memiliki fragmen daftar dewa dan melindungi mereka dengan baik. Setelah mendengar ucapan itu, Ye Chen terdiam sejenak dan berkata, sekarang, Istana Dewa memiliki pengaruh yang sangat besar di seluruh tanah suci, dan pengaruh yang ditinggalkan oleh Dewa Reinkarnasi masih ada. Saat ini, yang terpenting adalah bagaimana bertahan hidup di bawah pengejaran terus-menerus dari Istana Dewa. Ya, Istana Dewa belum berhenti mengejar kita. Dewa Takdir juga tahu dengan jelas bahwa setelah kau terbang, kau pasti berada di tanah suci. Karena itu, hanya setelah kita musnah, mereka akan memiliki peluang lebih besar untuk menemukanmu lebih dulu. Kata sang nabi, sebelum aku datang ke klan Senjiang, aku baru saja mengalami pertempuran antara klan Senti dan Istana Senting. Ye Chen menghela napas, apakah Senti telah ditemukan oleh Senting? Dan dia membuat sang nabi tercengang. Ye Chen mengangguk dan berkata, banyak anggota klan yang kuat telah mati, dan anggota klan yang tersisa menjadi lebih lemah. Jika istana menemukan tempat persembunyian mereka lagi, tempat itu akan hancur total. Sejak Dewa Samsara memasuki Samsara, kita telah kehilangan tulang punggung. Banyak dewa bergelar telah bersembunyi atau berlindung kepada Dewa Takdir, jadi kita seperti pasir lepas sekarang, kata sang nabi. Ye Chen berkata, oleh karena itu, yang terpenting sekarang adalah bagaimana mengumpulkan kekuatan, agar mampu bersaing dengan Istana Dewa. Jika kita tercerai-berai, maka Istana Dewa akan hancur satu persatu. Entah kita akan dibunuh oleh Istana Dewa, atau kita akan kembali ke Istana Dewa. Mudah dikatakan, sekarang Istana Dewa sedang mencari kita di mana-mana. Selama kita punya berita, mereka akan mengetahuinya, jadi kita tidak berani menyebarkan berita besar-besaran. Nabi berkata tanpa daya. Ye Chen berkata, beberapa hal harus dilakukan. Jika tidak dilakukan, hal itu tidak akan pernah terwujud. Kita sekarang dapat bekerja sama dengan malam, biarkan mereka menarik sebagian perhatian Istana Dewa, dan kemudian kita dapat melakukannya secara diam-diam. Setelah mendengar perkataan Nabi, ia terdiam cukup lama. Terlalu berbahaya untuk melakukannya. Ini masalah membangkitkan seluruh tubuh. Ada banyak faktor tak terduga dalam proses ini, misalnya, setelah pengadilan ilahi memahami beberapa petunjuk, maka mungkin saja klan itu dapat dimusnahkan. Atau dengan kata lain, kekuatan mana yang tidak dapat mendukung mereka sekarang dan telah bergabung dengan Istana Dewa. Jika mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengirimkan nama mereka dan mengkhianati mereka semua, mereka akan dibantai dalam satu jaring. Mustahil untuk bersaing dengan Istana Dewa dengan kekuatan kita. Ini bukan masalah kohesi. Terlalu sedikit orang kuat di kelompok etnis kita. Sebagai perbandingan, mereka terlalu lemah. Nabi itu masih sangat ragu-ragu dan tidak berani mengambil risiko terlalu besar. Ye Chen melihat bahwa Nabi itu begitu ragu-ragu sehingga ia dapat memahami kesulitannya, jadi ia berkata, saya hanya memberi saran. Lagi pula, jika kita tidak mengubah status quo, semuanya akan menjadi tidak terduga di masa depan, dan para jenderal dewa tidak dapat bersembunyi di hutan seumur hidup mereka. Kalau begitu, mari kita pikirkan lagi. Nabi itu berkata, sekarang kalian dapat tinggal di keluarga para dewa dan jenderal untuk sementara waktu. Jika kalian membutuhkan sesuatu, kalian dapat berbicara. Selama kami dapat membantu, kami akan melakukan yang terbaik. Terima kasih, Patriark. Ye Chen mengepalkan tinjunya. Kemudian, Tianqi mengatur tempat tinggal terpisah untuk Ye Chen dan Liu Piaoyue, dan Ye Chen serta Liu Piaoyue tinggal di sana. Saat ini, Ye Chen juga tahu bahwa kekuatannya terlalu lemah, dan ia harus meningkatkan kekuatannya sendiri. Namun, Ye Chen belum memiliki kultivasi kitab suci yang memadai, dan kitab suci di negeri dongeng tidak lagi cocok untuk dunia dewa, jadi Ye Chen membutuhkan kitab suci, bahkan yang terburuk sekalipun. Sutra Jiwa Dewa yang Ye Chen dapatkan sebelumnya hanya untuk memperkuat jiwa. Jika ingin meningkatkan kultivasi kekuatan dewa, seseorang harus memiliki kitab suci yang cocok untuk kultivasi kekuatan dewa. Liu Piaoyue adalah reinkarnasi dari Dewa Es, dan memiliki kitab sucinya sendiri yang unik. Ye Chen tidak dapat digunakan untuk kultivasi, jadi Ye Chen hanya dapat menemukan Nabi Jenderal dengan keberanian. Setelah mendengar perkataan Nabi, ia tertawa dan berkata, ini hal-hal kecil. Meskipun saya tidak dapat memberikan kitab suci warisan para jenderal, tidak ada masalah dengan kitab suci lainnya. Terima kasih banyak, kalau begitu. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Ia mengeluarkan gulungan kitab Nabi dan memberikannya kepada Ye Chen, sambil berkata, meskipun kitab suci ini adalah sisa, kitab ini lebih kuat daripada kitab suci warisan para jenderal Tuhanku. Jika kau bisa memahami satu atau dua, itu akan sangat bagus. Beberapa orang di keluargaku telah memahaminya, tetapi itu terlalu sulit. Aku tidak tahu apakah kau bersedia mencoba. Ye Chen mengambil gulungan itu dan tidak membukanya. Ia mengangguk dan berkata, karena ini sangat kuat, aku bersedia mencobanya. Akan tahu dulu, jika tidak, jangan dipaksakan, jangan menunda waktu, Anda dapat datang kepada saya untuk bertukar kitab suci. Ye Chen berpamitan kepada Nabi, lalu membawa gulungan itu kembali ke kediamannya.
Ia membuka gulungan itu, yang di atasnya tertulis beberapa karakter besar, Sutra Gambar Dewa. Ketika Ye Chen melihat nama kitab suci itu, ia bingung. Mengapa dinamakan Sutra Gambar Dewa? Ye Chen membaca seluruh teks dengan ragu. Setelah membacanya, Ye Chen menjadi semakin skeptis tentang nama kitab suci tersebut. Kitab suci ini tidak lengkap. Banyak bagian yang tidak dapat dihubungkan. Banyak bagian di tengah tidak dapat dihubungkan. Ini merupakan hambatan besar dalam praktik. Dapat dikatakan bahwa hanya sebagian kecil dari keseluruhan teks yang lengkap, bagian belakangnya terputus-putus, dan kemudian bagian terakhir lengkap lagi. Mengenai nama Sutra Gambar Dewa, Ye Chen berpikir bahwa itu mungkin dibuat oleh generasi selanjutnya. Namun, nama ini lebih tepat untuk seluruh kitab suci. Kitab suci ini adalah semacam kitab suci yang mendominasi. Setelah dikultivasikan, kekuatan dan daya tempurnya akan sangat berbeda di antara level yang sama. Tidak heran kitab suci ini lebih kuat daripada kitab suci yang diwariskan oleh para jenderal dewa. Rasanya masuk akal. Ye Chen menyentuh dagunya dan berkata dalam hati, sayang sekali kitab suci ini belum lengkap. Diperkirakan bagian kecil dari keseluruhan bagian depan ini hanyalah pengantar dari awal. Meskipun Ye Chen merasa kasihan, ia berkata bahwa jika ia bisa memahami satu atau dua, itu akan sangat bermanfaat. Diperkirakan bab pembuka ini juga sangat kuat. Ye Chen tidak lagi peduli dengan hal lain, menenangkan hatinya, dan kemudian mulai berlatih. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Ye Chen telah berlatih terus-menerus. Setelah setengah bulan berlatih, Ye Chen mendapatkan beberapa wawasan. Di saat yang sama, ia juga merasa bahwa kitab suci itu sangat sulit untuk dipraktikkan. Setelah setengah bulan, ia hanya memiliki sedikit pemahaman. Kecepatan latihannya terlalu lambat. Saat ini, Jiang Ye dan Fei Tianhu masih berkeliaran di tanah suci. Mereka hanya bermain-main di gunung dan sungai. Mereka tidak mengikuti rencana pengadilan dewa. Orang tua Senting sudah merasa telah ditipu oleh beberapa orang di malam hari. Ia sangat marah, jadi ia membiarkan orang-orang memberi sedikit tekanan pada Harimau Fei Tian. Jiang Ye dan Harimau Fei Tian sedang barbeque dan minum di hutan bambu. Saat mereka sedang bersenang-senang, tiba-tiba sejumlah besar orang dari Istana Dewa muncul dan langsung menghampiri mereka. Malam dan Harimau Fei Tian terkejut, dan segera mengungsi. Aku bersihkan. Apa orang-orang ini gila? Kenapa kalian tidak bermain sesuai aturan? Kutukan Harimau Fei Tian. Kita tidak berjalan sesuai rencana mereka. Kita pasti sudah kehilangan kesabaran, kata Sang Malam. Malam, pergilah, kita akan hancurkan ratunya, kata Harimau dan Macan Tutul. Paman Tianhu, mereka tidak akan benar-benar membunuh kita, itu hanya demonstrasi. Beritahu kami bahwa kita bisa dibunuh oleh mereka kapan saja, kata Harimau Terbang. Tidak takut 10.000, untuk berjaga-jaga, kata Macan Tutul. Mata Harimau Terbang berputar dan berkata, mengapa kita tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan pengawasan mereka? Apa yang bisa kau lakukan? Sepanjang malam, Harimau Terbang berkata, karena mereka membunuh, kita akan bertarung dengan mereka, dan kemudian kita akan. Suara Harimau Terbang semakin kecil, hanya beberapa orang yang bisa mendengarnya di malam hari. Setelah mendengar pidato itu, mereka semua mengangguk dan menyetujui rencana Harimau Terbang. Kalau begitu, ayo kita lakukan, kata Malam. Malam, kalian pengkhianat, tak seorang pun dari kalian bisa lari hari ini. Di antara pasukan Istana Dewa, salah satu pemimpin terkemuka bersorak. Kalau aku tidak bisa lari hari ini, aku akan melawan mereka. Harimau Terbang meraung, lalu yang pertama bergegas menuju Istana Dewa. Malam itu juga bergegas, mengerahkan kekuatan terornya, dan mulai menebas orang-orang di Istana Dewa. 5 orang berhadapan dengan ratusan dewa, hampir tidak ada jalan untuk mundur. Harimau Terbang bergegas masuk ke dalam lingkaran pengepungan, baru saja melancarkan serangan, menarik perhatian orang-orang Istana Dewa, lalu langsung masuk ke celah gunung. Celah gunung itu sangat sempit, setelah beberapa orang Harimau Terbang bergegas masuk, orang-orang Istana Dewa pun segera menyusul. Harimau Terbang dan Malam itu segera membunuh beberapa orang pertama yang masuk ke kuil, lalu menghancurkan tubuh mereka, hanya menyisakan satu baju zirah. Tak seorang pun segera mengenakan baju zirah, lalu terus maju. Mereka memanfaatkan perbedaan waktu di antara mereka. Setelah mereka baru saja berganti baju zirah, orang-orang Istana Dewa menyusul mereka. Flying Tiger dan yang lainnya bergegas sambil berteriak, membiarkan orang-orang di Istana Dewa melampaui mereka, dan mereka mengambil kesempatan untuk mengubah arah, lalu menghilang di celah-celah. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Mustahil untuk keluar seperti ini. Siapa yang tahu di mana orang-orang itu? Tanya Lan Qi. Fly Tiger berkata, kita sembunyikan kepentingannya, tetap di sini. Tetap di sini. Lan Qi ragu-ragu. Flying Tiger berkata, lihat saja. Misterius, Lan Qi mendengus tidak puas lalu berhenti bicara. Orang-orang Senting tidak menemukan Harimau Fei Tian, dan mereka agak bingung. Beberapa orang Harimau Fei Tian benar-benar menyelinap di bawah hidung mereka. Bagaimana mereka bisa menjelaskan hal ini? Makan apa? Aku kehilangan orang. Tahukah kau sudah berapa lama aku bersama mereka? Kau yang menanggung akibatnya. Pada saat itu, seorang pria berbaju putih muncul dan berteriak. Tuanku, mereka terlalu licik untuk lari jauh.
Kita cari di sekitar sini. Pria berbaju putih itu memimpin jalan menuju Istana Dewa. Jika kau tidak bisa menemukan mereka, aku akan lihat apa yang bisa kau katakan pada mereka. Pria berbaju putih itu berkata dengan dingin. Cari mereka untukku. Kau harus menemukan mereka. Komandan Kuil segera memberi perintah. Fei Tian Tiger dan yang lainnya menahan napas dan mengamati mereka dari kejauhan. Setelah melihat pria berbaju putih itu, Fei Tian Tiger berkata sambil tersenyum, orang itu terus menatap kita. Sekarang dia muncul. Ayo cepat pergi dan kabur. Di mana kita bertemu? Tanya Lan Qi. Kita bertemu orang-orang di alam dewa, kata malam itu. Peta Fei Tian Tiger dan Lan Qi Senjiang Clan telah diberikan oleh Jiang Ye sebelumnya, yang juga untuk kedatangan saat ini. Selamat tinggal. Flying Tiger mengangguk. Kelima orang itu segera menyembunyikan napas mereka dan berpisah untuk menghindari pencarian di Istana Dewa. Istana Dewa. Kali ini, lelaki tua itu merasa kalah. Berdiri di hadapan Kaisar Dewa, ia gemetar dan berkeringat di dahinya. Kau bilang begitu. Kaisar Dewa menatap lelaki tua itu, meskipun ia tidak memarahinya, aura kuat semacam itu membuat orang-orang merasa sangat tertekan. Aku tidak menyangka mereka begitu licik sehingga mereka telah mengetahui rencana kita. Kita masih meremehkan mereka. Lelaki tua itu membela diri. Apakah mereka licik? Apakah kau tidak cukup bijaksana? Mereka hanya anak-anak, dan kau akan kehilangan semua wajah lamamu. Lelaki tua itu kehilangan muka. Ia masih merasa puas diri akhir-akhir ini, tetapi sekarang ia telah memukul wajahnya sendiri. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menemukan mereka dan tidak akan ada lagi kesalahan, lelaki tua itu segera berkata. Tidak, hanya besi dan darah yang bisa membuat mereka takut. Tepat pada saat ini, seorang pria berjubah merah masuk, nadanya dingin dan dingin. Melihat pria berjubah merah itu, wajah lelaki tua itu menunjukkan ekspresi terkejut dan berkata, Tuhan akan. Mulai sekarang, Jenderalo yang harus berurusan dengan para pengkhianat. Kaisar Dewa berkata dengan acuh tak acuh kepada lelaki tua itu. Wajah lelaki tua itu agak muram, tetapi ia tidak punya alasan untuk mendapatkan kepercayaan Kaisar Dewa. Tianjiang dan Senjiang selalu bermusuhan satu sama lain, dan surga tidak akan pernah tahu lebih banyak tentang Tuhan, jadi akan lebih baik bagi surga untuk berurusan dengan para jenderal dewa. Sekarang lelaki tua itu mendorong perahu di sepanjang sungai, meninggalkan kesan yang baik di hadapan Kaisar Dewa. Tuhan, jangan kecewakan aku. Kaisar Dewa menatap sang jenderal surgawi. Kaisar Dewa yakinlah bahwa kali ini dia akan menghancurkan keluarga ini. Baiklah, aku menunggu kabar baikmu. Kaisar mengangguk. Keluarga para dewa dan jenderal. Ye Chen datang ke kabin dan berdiri di depan Nabi dengan hormat dan berkata, Patriark, bisakah patung dewa ini dikultivasikan oleh Patriark? Aku berlatih untuk sementara waktu, tetapi mungkin aku tidak memiliki cukup bakat. Setelah berlatih selama beberapa tahun, aku tidak membuat banyak kemajuan, jadi aku menyerah, kata Nabi itu. Ye Chen sedikit terkejut. Dia telah berlatih selama beberapa tahun tanpa kemajuan. Sangat lambat. Patriark, aku tidak begitu mengerti beberapa bagian. Aku tidak tahu apakah Patriark bisa memecahkan teka-teki ini. Ye Chen berkata dengan rendah hati. Jika aku bisa menjawab, tentu saja tidak akan ada yang disembunyikan. Kata Nabi itu. Ye Chen dan Nabi membahas beberapa masalah dalam kitab suci patung dewa, dan mereka saling berdiskusi. Diskusi ini, sehari semalam penuh, dari kisah Ye Chen tentang Nabi, cukup mengejutkan. Ye Chen telah berlatih selama lebih dari sebulan, dan ia telah memahami begitu banyak hal. Terlebih lagi, ia tidak memahami banyak hal sebelumnya. Sekarang, dengan penjelasannya, Ye Chen telah memahami semuanya. Ye Chen juga memperoleh banyak hal. Meskipun kemajuan latihan sang nabi pada tahun-tahun itu lambat, itu bukanlah hal yang sia-sia, dan terdapat banyak pemahaman serta pendapat yang berbeda. Setelah mengobrol selama sehari, keduanya sangat bahagia. Mereka pertama-tama berkata, saya merasa dapat berlatih sutra gambar dewa lagi. Mungkin kali ini, saya akan memperoleh sesuatu. Ye Chen berkata sambil tersenyum, kali ini generasi muda telah memperoleh banyak hal dan seharusnya dapat membuat terobosan. Tidak ada seorang pun di keluarga saya yang dapat mengolah gambar dewa ke tingkat ini dalam jangka waktu yang singkat. Bakat saya luar biasa, puji sang nabi. Ye Chen dengan rendah hati berkata, kemampuan saya masih jauh dari cukup, dan saya berharap para tetua dapat memberikan lebih banyak nasihat. Nabi Haha tersenyum lebar, kini ia melihat Ye Chen semakin menarik dipandang, hatinya juga ikut berpikir, bukan tanpa alasan Feng Shen memilih Ye Chen. Di dalam penjara bawah tanah yang gelap, gelap dan tak terlihat, suasananya sangat sunyi, cukup sunyi untuk membuat orang-orang merasa takut. Boom, gerbang penjara bawah tanah terbuka, dan langit berjubah darah muncul di gerbang penjara bawah tanah. Dengan senyum percaya diri di wajahnya, ia memasuki penjara bawah tanah. Ia menyusuri penjara bawah tanah hingga ke ujung, lalu berhenti. Kemudian ia berbalik dan membuka pintu penjara bawah tanah dengan lambaian tangannya. Di dalam penjara bawah tanah itu, 4 atau 5 orang ditahan. Keempat atau 5 orang itu terkejut ketika mendengar pintu penjara terbuka. Hari itu akan muncul di hadapan mereka, senyum di sudut mulut mereka masih, tetapi tampaknya begitu tertekan. Surga akan. Keempat atau 5 orang yang ditahan gemetar ketika mereka melihat sang jenderal.
Sambil tersenyum, langit berkata, kejahatan yang tersisa dari keluarga biru, kudengar kalian akan membocorkan rahasia, ya. Ya, kami akan mengikuti keputusan Tuhan. Kami tidak akan menjalani hari yang gelap seperti ini lagi. Seorang anggota keluarga biru melanjutkan pembicaraan. Tapi hanya ada beberapa orang yang tersisa di keluarga Lanmu. Apakah kau masih berharga? Sudut bibir Tian sedikit terangkat, senyumnya masih sama. Seorang anggota keluarga Lan bahkan berkata, ya, kami masih memiliki informasi yang sangat penting. Oh, jika berharga, kau juga berharga. Ekspresi Tian Jiang tetap tidak berubah. Lan Qi dari keluarga Lan kami berpartisipasi dalam penyelamatan Jenderal Malam. Sekarang kita harus bersama Jiang Ye. Kita bisa menggunakan Lan Qi untuk menemukan posisi klan Jenderal Dewa. Seorang lelaki tua dari keluarga Lan berkata. Setelah mendengar ini, Tian Jiang berkata sambil tersenyum, kedengarannya ini kabar yang sangat bagus. Aku akan memberimu waktu untuk menemukan posisi para Jenderal Dewa, dan kau bisa hidup. Kami tidak akan mengecewakan Tian Jiang. Seorang anggota keluarga biru berkata, aku tidak akan kecewa. Tian Jiang tersenyum tipis, jika kau tidak dapat menemukannya, ketahuilah akibatnya. Semua anggota keluarga biru terkejut. Mereka mengangguk berturut-turut. Tian Jiang berjalan keluar dari penjara bawah tanah dan seorang pemuda berdiri di gerbang penjara bawah tanah. Pemuda itu membungkuk dan berkata dengan hormat, kami telah menemukan posisi klan Shenli. Bagus sekali, langit pun cerah. Apakah mereka sekarang diperintahkan untuk dihancurkan? Kata pemuda itu dengan hormat. Tian Jiang menggelengkan kepalanya dan berkata, mengapa kita harus melakukannya? Beritahu klan Shenli bahwa jika mereka tidak ingin dimusnahkan, laporkan keberadaan pasukan lain, jika tidak, seluruh klan tidak akan tinggal. Ya, mata pemuda itu berbinar. Hari itu akan tersenyum dan berkata, aku akan mencabutnya satu persatu, tak ada yang mau lepas dari telapak tanganku. Petik 2. Setelah malam itu, beberapa orang berpisah dari berbagai penjuru klan Senjiang. 5 orang telah tiba di kediaman keluarga Jenderal Dewa. Para anggota keluarga Jenderal Dewa sangat gembira ketika melihat Jiang kembali dengan selamat di malam hari. Setelah melihat Ye Chen di malam hari, ia merasa lega. Saudara Ye, senang sekali kau bisa datang ke klan Senjiang, kata Ye Chen. Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku tinggal di sini tanpa bayaran. Kau tidak akan mengusirku, haha, saudara Ye benar-benar lucu. Ye Chen tersenyum, karena semua orang sangat bahagia hari ini, kita akan berpesta malam ini, kata Nabi sambil tersenyum. Sejak para dewa menyembunyikan klan di hutan kecil, mereka menjalani kehidupan yang lebih menindas dan jarang mengadakan perjamuan. Di malam hari, dewa menyalakan api unggun klan, dan semua orang berkumpul untuk bersenang-senang minum dan mengobrol. Malam itu, sebagian besar anggota klan Senjiang mabuk, berbaring, dan tertidur. Keesokan harinya, sepotong batu giok di tubuh Lan Qi bersinar, yang merupakan cara keluarga mereka terhubung satu sama lain. Ketika Lan Qi melihat kilauan cahaya dari batu giok itu, ia menggenggamnya dengan kedua tangan dan melepaskan kekuatan magisnya. Kemudian ia mendengar suara di telinganya. Lan Qi, di mana kau sekarang? Apakah kau baik-baik saja? Begitu Lan Qi mendengar suara itu, ia langsung tahu siapa itu, dan langsung menggunakan batu giok itu untuk menjawab, aku baik-baik saja sekarang, aku baik-baik saja. Lan Qi, di mana kau sekarang? Jawab Jade dalam film, aku sekarang berada di klan umum. Lan Qi menjawab, di sisi lain, kelima anggota keluarga biru sangat gembira setelah mendengar jawaban Lan Qi. Lan Qi benar-benar berada di klan Senjiang. Salah satu orang mencibir, biarkan dia memberitahu kita di mana para dewa berada, kata seorang anggota klan dengan penuh semangat. Seorang anggota keluarga Lan yang sudah tua mulai berbicara kepada Lan Qi dan menjawab, Lan Qi, di mana keluarga Jenderal Dewa sekarang? Kau juga tahu situasi keluarga Lan kita saat ini. Jika tidak ada tempat berlindung yang aman, keluarga Lan kita akan hancur total. Lan Qi ragu sejenak, tempat persembunyian Senjiangsu tidak bisa dibocorkan begitu saja. Kalau tidak, jika terbongkar, akan membawa bencana besar bagi Senjiangsu. Aku akan berbicara dengan kepala keluarga Jenderal Dewa. Lan Qi juga sangat berhati-hati. Baiklah, kami akan menunggu kabar darimu, kata lelaki tua dari keluarga Lan. Setelah mengumpulkan kepingan giok, Lan Qi langsung menemui Nabi Jenderal. Setelah mendengarkan kata-kata Lan Qi, ia ragu-ragu, tetapi keluarga Lan selalu setia kepada Dewa Reinkarnasi. Di saat kritis ketika malam sedang kacau, Lan Qi sangat ingin menyelamatkannya. Kebaikan semacam ini harus dibalas oleh para Jenderal Dewa. Lagi pula, hanya ada sedikit orang yang tersisa di keluarga Lan. Tinggal di keluarga para Jenderal Dewa bukanlah masalah besar. Maka ia berkata, kalau begitu, suruh semua orangmu datang ke sini, dan kita bisa berdiskusi bersama bagaimana merencanakan masa depan. Baik, terima kasih, Jenderal, kata Lan Qi gembira. Namun, kau harus menjemput mereka, yang juga dari sudut pandang keselamatan. Kata sang nabi. Lan Qi mengangguk dengan jelas, lalu meninggalkan klan Senjiang. Lan Qi segera menghubungi orang-orang dari keluarga Lan. Ketika mereka mengetahui bahwa Lan Qi akan membawa mereka ke klan Senjiang, mereka segera melaporkan masalah tersebut kepada Jenderal Surga. Beberapa hari kemudian, Lan Qi dan orang-orang dari keluarga Lan bertemu.
Setelah melihat Lan Qi, keluarga Lan khawatir dan berkata, kau sudah lama pergi. Kupikir kau mengalami kecelakaan. Tetua klan, aku baik-baik saja. Pemimpin klan telah berjanji untuk tinggal di klan Senjiang, dan keselamatan kita setidaknya sedikit lebih terjamin, kata Lan Qi. Meskipun ini tidak terlalu baik, keluarga biruku tidak sanggup menanggung pemusnahan ini. Lagi pula, aku masih ingin meninggalkan harapan untuk keluarga biru. Seorang anggota keluarga biru berkata, baiklah, kalian semua ikut denganku. Lan Qi juga sangat terharu karena hanya ada sedikit orang yang tersisa di keluarga biru sebesar ini. Sungguh mustahil untuk menyakiti lebih banyak lagi. Lan Qi membawa keluarga biru dan pergi menemui para jenderal dewa. Namun, ia tidak tahu bahwa beberapa orang telah mengikuti mereka. Beberapa hari kemudian, Lan Qi membawa keluarga biru ke gunung tempat klan Senjiang berada. Setelah keluarga biru memasuki desa kecil, mereka sangat terharu melihat kehidupan klan Senjiang saat ini. Pada awalnya, seberapa kuat para jenderal dewa, berapa banyak ras yang bisa bersaing dengan mereka di Tanah Suci. Ketika ada keluarga dewa dan jenderal, apa itu jenderal langit? Meskipun surga dan Tuhan akan menjadi musuh bebuyutan, surga dan Tuhan tak tertandingi. Langit akan selalu memikirkan hal ini, sehingga setiap hari ia akan berpikir untuk menghancurkan klan jenderal dewa. Lan Qi memimpin orang-orang dari keluarga Lan menemui Nabi Jenderal. Setelah melihat sang jenderal, lelaki tua dari keluarga biru mengepalkan tinjunya dan berkata, Jenderal Kepala, kali ini sungguh berani. Nabi itu berkata sambil tersenyum, Penatua Lan, mengapa kau berkata begitu? Kita adalah sekutu. Tentu saja, kita harus saling mendukung. Veteran keluarga biru, hanya ada beberapa orang yang tersisa di keluarga biru, dan mereka tidak dapat membantu lagi. Aku hanya berharap keluarga biruku dapat menyimpan sedikit darah dan melanjutkan keharuman keluarga biru. Tetua Lan, silakan tinggal di sini, kata Nabi sambil tersenyum tipis. Kemudian, Nabi meminta orang-orang untuk mengatur tempat tinggal beberapa orang di keluarga biru. Tianjiang, aku sudah tahu posisi spesifik klan Senjiang. Di istana yang penuh warna merah, Tian akan berbaring malas di kursi besar, mendengarkan seorang pemuda. Kalau begitu, bawa seseorang untuk menghancurkannya. Langit akan cerah. Ya, tunggu sebentar, kali ini aku akan pergi sendiri. Aku akan melihat para dewa dan jenderal menghilang di hadapanku. Senyum sinis muncul di sudut mulut Tian. Tak lama kemudian, sejumlah besar orang dan kuda akan mengikuti Tian dan akan pergi bersama ke klan Senjiang. Di desa, semuanya damai seperti biasa. Sekarang sudah 10 menit di malam hari. Matahari terbenam di barat, dan matahari bagaikan darah. Langit diwarnai merah oleh awan yang terbakar di langit, sungguh menyedihkan sekaligus indah. Ye Chen dan Liu Piaoyue duduk di puncak gunung belakang dan menyaksikan matahari terbenam, menikmati keindahan yang langka. Matahari begitu merah hari ini. Liu Piaoyue mendesah. Ye Chen menatap matahari terbenam. Bayangannya benar-benar merah, sebagian terlalu merah. Ye Chen selalu merasa tidak nyaman di hatinya, tetapi ia tidak tahu mengapa. Sang Nabi sedang meramal di gubuknya. Setelah ia melepaskan ikatan ramalannya, wajahnya tiba-tiba berubah. Bagaimana mungkin itu terjadi? Sang Nabi memainkan 3 trigram berturut-turut, dan bayangan ketiga trigram itu sama. Pada saat ini, beberapa orang di luar desa berlumuran darah. Mereka terhuyung-huyung ke pintu masuk desa dan berteriak, orang-orang dari istana dewa datang. Ketika seseorang di pintu masuk desa mendengarnya, ia terkejut. Bunuh. Pada saat ini, kami mendengar teriakan pembunuhan datang dari pintu masuk desa. Kemudian tanah bergemuruh, dan gunung-gunung serta hutan terdorong ke tanah, dan dalam sekejap berubah menjadi tanah datar. Ini dia kuilnya, ada seseorang di keluarga dewa, dan seluruh desa mengetahuinya. Bagaimana dewa menemukan kita? Orang-orang dari keluarga dewa dan para jenderal sangat bingung. Semua orang segera meninggalkan desa. Ia segera memerintahkan Nabi dan tidak mau berperang melawan orang-orang di istana dewa. Keturunan dewa, bisakah kalian masih berlari hari ini? Hari akan menunggangi harimau raksasa, mulutnya dengan senyum dingin. Ya Tuhan, wajah sang Nabi tiba-tiba berubah. Semua orang dari klan Senjiang terkejut. Bagaimana mungkin para dewa tahu tempat tinggal mereka? Saat ini, seluruh keluarga dewa dikepung oleh para dewa. Kali ini, mereka harus melenyapkan dan menghancurkan para dewa sepenuhnya. Tianjiang, menunggangi harimau raksasa, menatap rendah orang-orang dari klan Senjiang, mencibir, dan berkata dengan dingin, mulai sekarang, tidak akan ada lagi para dewa. Tianjiang, apakah kita telah berkontribusi pada para dewa kali ini? Saat ini, beberapa anggota keluarga Lan segera bergegas keluar untuk meminta jasa. Mereka juga takut berbaur dengan para dewa, dan kemudian mereka akan dibunuh oleh orang-orang di istana dewa seolah-olah mereka adalah dewa. Terlebih lagi, istana dewa telah mengepung para dewa, dan sama sekali tidak ada harapan bagi mereka. Orang tua itu, kau, mendengar ini, wajah Lan Qi tiba-tiba berubah. Lan Qi, jangan konyol. Para dewa samsara telah jatuh ke dalam samsara. Apa harapan kita? Hanya dengan meninggalkan rahasia dan beralih ke cahaya, kita bisa hidup. Keluarga biru menasihati para tetua keluarga. Wajah Lan Qi semakin muram. Ia tidak menyangka bahwa orang-orangnya sendiri membawa orang-orang dari istana dewa.
Orang-orangnya sendirilah yang mengkhianati Dewa Reinkarnasi dan membawa bencana bagi para Jenderal Dewa. Bagaimana kau bisa lupa bagaimana keluarga biruku menjadi seperti sekarang ini? Istana Dewalah yang menghancurkan keluarga Lan, tetapi sekarang kau mengakui pencuri itu sebagai ayahmu. Wajah Lan Qi memerah, dan amarahnya telah mencapai puncaknya. Jika kita pergi ke Istana Dewa lebih awal, apakah keluarga biruku akan menjadi seperti sekarang ini? Seorang anggota keluarga biru. Sialan, kau keluarga biru tidak tahu malu sampai seperti ini. Dewaku telah menerimamu dengan kebaikan keluargamu, tetapi kau akan menggigit tangan yang memberimu makan. Semua orang dari klan Senjiang sangat marah. Lan Qi melihat bahwa rakyatnya bertekad untuk mengikuti pengadilan dewa, dan bencana yang dibawa oleh para jenderal dewa adalah ulahnya. Ia tidak berani berhadapan langsung dengan rakyat para jenderal dewa. Rakyat klan Senjiang adalah keluarga biruku. Aku turut berduka cita. Aku turut berduka cita. Hari ini, aku di sini untuk meminta maaf atas kematianku. Lan Qi tidak ingin berkata apa-apa lagi. Percuma saja mengatakan apapun. Lan Qi berkata bahwa ia akan bunuh diri. Bang, pada saat ini, seberkas cahaya muncul, menjentikkan pedang Lan Qi, bergegas keluar dari kegelapan malam, meraih tangan Lan Qi, dan berkata, ini bukan salahmu. Kau tidak harus mati untuk meminta maaf. Jika aku tidak membawa rakyatku ke sini, pengadilan tidak akan datang. Lan Qi menyalahkan dirinya sendiri. Kau tidak tahu bahwa mereka telah mengkhianati Dewa Samsara, jadi itu tidak ada hubungannya denganmu. Malam berkata, sekarang yang paling penting adalah bagaimana menyoroti pengepungan itu. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Tidak terlalu sulit bagimu untuk menghindar. Nabi mendesah, Patriark, kita sekarang harus menerobos pengepungan, dan keluarga para dewa tidak boleh dihancurkan, kata Malam. Nabi menatap Jenderal Surgawi, lalu berkata, para jenderal Tuhanku dan surga akan selalu bermusuhan. Sekarang karena Tuhan tidak akan ada di sana, surga tidak akan pernah membiarkan para jenderal Tuhan lewat. Ini pertempuran yang sengit, tetapi Tuhanku akan berdiri tegak di langit dan bumi, takkan pernah gentar. Yang terpenting sekarang adalah melindungi kepingan-kepingan daftar dewa, dan kita tak boleh membiarkannya jatuh ke tangan pengadilan dewa. Wajah sang nabi mengeras. Kali ini, kita akan melindungi integritas daftar dewa, kata Malam dengan sungguh-sungguh. Di angkasa, langit akan memandang semua orang di keluarga dewa dan jenderal. Ia tak pernah merasa sebahagia ini. Selama bertahun-tahun, klan Senjiang telah menekan klan Tianjiang. Kini klan Senjiang sedang merosot, Tianjiang pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menghancurkan klan Senjiang. Apakah kau punya kata-kata terakhir? Waktumu sudah habis, kata Tian dengan senyum percaya diri. Sang nabi menatap sang jenderal dan berkata, apakah semudah itu menghancurkan keluarga dewa dan jenderalku? Tuhan takkan ada di sini. Apakah kalian gerombolan masih bisa menghalangi kudaku? Siang akan meremehkan jalan yang penuh ejekan. Nabi berkata, jika Tuhan akan datang, beranikah kalian datang hari ini? Saat kalian semua cemberut, kalian akan dihukum. Bunuh, semua orang di kuil meraung. Kuda-kuda yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Senjiangsu. Tak satu pun dari orang-orang Senjiangsu yang takut. Mereka semua saling melotot dan mengeluarkan kekuatan sihir mereka untuk menghadapi serangan istana dewa. Malam, pergilah dulu, kau harus hidup, Tuhan akan mampu bangkit kembali. Lihatlah jalan malam, Patriark, jika kalian akan mengawal Tianhu, Jiang Tianbao, Jiang Tiangang, Jiang Tianzeng, Jiang Tianyun, Jiang Tianheng, dan Tianjian, kalian akan dikawal untuk meninggalkan malam. Sekalipun mereka mati, mereka harus dilindungi dengan baik. Nabi memerintahkan dengan ekspresi yang sangat serius. Baik, Patriark, kami akan menyelesaikan tugas ini, kata Daiheng dengan sungguh-sungguh. Mereka semua tahu betul bahwa ada orang-orang penting di meja samping tempat tidur, yang terkait dengan perubahan seluruh dunia ilahi, jadi mereka harus melindungi mereka dengan nyawa mereka. Saudara Ye, kita harus mengungsi sekarang. Dari malam hingga pagi, akulah yang menyakiti semua orang. Aku tidak akan pergi, aku akan tinggal dan berjuang, kata Lan Qi. Lan Qi, ikut kami, kata Will di jalan malam. Lan Qi menggelengkan kepalanya dan berkata, jika aku pergi seperti ini, aku tidak akan pernah merasa tenang seumur hidupku. Aku harus tinggal dan berjuang. Jika aku hidup, ini adalah hidupku, aku tidak boleh mati. Jika aku mati, ini adalah kemuliaanku. Sudah terlambat, ayo pergi sekarang. Will terus mendesak. Jiang Ye menatap Lan Qi dalam-dalam dan akhirnya hanya bisa menghormati keputusan Lan Qi. Ye Chen dan Liu Piaoyue tampak sangat bermartabat, melihat Shen Jiangsu yang begitu terpuruk dalam krisis besar, tak berdaya, dan hati mereka sangat sakit. Suatu hari nanti, kita akan kuat, kata Ye Chen tegas. Tianheng dan Tianhu dikepung dalam lingkaran, dan Ye Chen, Jiang Ye, Liu Piaoyue, dan Fei Tianhu dilindungi di tengah, lalu mereka menyerbu ke titik terlemah. Pihak Senting telah bertempur dengan Shen Jiangsu. Di mata Lan Qi, kesempatan untuk membunuh semakin besar, dan ia membunuh orang-orang di keluarga biru. Kalian pengkhianat, malu pada leluhur keluarga biru. Hari ini aku akan mengadili kalian, kata Lan Qi dingin. Lan Qi, jangan konyol. Hanya dengan cara ini keluarga biru tidak akan hancur.
Tetua keluarga biru masih meyakinkan. Lan Qi berkata dengan dingin, pernahkah kau melihat para jenderal dewa? Mereka gigih, dan tak seorang pun dari mereka takut mati. Bahkan jika mereka mati dalam perang, itu tetaplah mulia. Tapi kau harus mengorbankan begitu banyak orang demi nyawamu sendiri. Kau adalah sampah keluarga biru, dan kau seharusnya tidak mati. Lan Qi berkata bahwa ia telah membunuh orang-orang di keluarga biru. Setelah bertahun-tahun berlatih, kekuatan Lan Qi telah mencapai tingkat kelima, dan yang terkuat di antara anggota klan Lan adalah tetua klan itu, yang kekuatannya juga merupakan dewa tingkat kelima. Tetua keluarga Lan segera bergegas keluar untuk bertarung melawan Lan Qi. Lan Qi, apa kau benar-benar ingin menghancurkan keluarga Lan? Keluarga biru sudah tua, lebih baik mati daripada hidup sepertimu. Lan Qi telah mengambil keputusan. Kalau begitu jangan salahkan aku. Bos keluarga biru marah. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membunuh Lan Qi. Pada saat ini, beberapa saudara dari klan Senjiang menerobos bersama Ye Chen. Kekuatan saudara-saudara ini sangat kuat, dan dewa tingkat 6 berada di tanah suci. Itu juga sangat mengerikan. Saudara-saudara itu melesat dan membuka celah. Langit akan melihat pemandangan ini, matanya sedikit berkedip, lalu sudut mulutnya terangkat, berkata, ingin menyorot pengepungan, yang begitu mudah. Lihat mereka membunuh. Ya, beberapa orang segera bergegas ke langit. Ketika Tian Heng melihat seorang pria kuat terbunuh, dia langsung berkata, Tian Jian, Tian Yun, Tian Zeng, kalian blokir mereka. Tian Ang, Tian Hu, Tian Bao, cepat bawa mereka menerobos pengepungan. Bagus. Jiang Tiangang tidak ragu-ragu. Saat ini, mereka telah mengabaikan hidup dan mati. Hal terpenting bagi mereka sekarang adalah mengawal Ye Chen Ji pergi. Tian Jian, Jiang Tianyun, Tian Zeng, dan Tian Heng dihadang di depan para jenderal, dan kedua belah pihak segera melancarkan pertempuran sengit. Tidak ada seorang pun yang akan menjadi Tian Heng di pihak keluarga jenderal dewa, dan seluruh kekuatan tempur akan berkurang lebih dari setengahnya. Di bawah kekuatan kuat pengadilan dewa, orang-orang dari keluarga jenderal dewa terus-menerus jatuh. Di seluruh keluarga jenderal dewa, hanya jenderal dan nabi yang paling kuat, mencapai tahap akhir peringkat ke-8, tetapi jauh dari peringkat ke-9. Para nabi tersapu tak terkalahkan di pengadilan dewa. Di pengadilan dewa, yang paling kuat adalah peringkat ke-7, kecuali Tianjian telah mencapai peringkat ke-9. Oleh karena itu, surga tidak akan menyerah, para nabi di pengadilan dewa tak terkalahkan. Satu persatu, para dewa dari peringkat ke-6 dan ke-7 di pengadilan dewa jatuh, yang juga merupakan kerugian besar bagi pengadilan dewa. Hari itu, sang nabi akan membunuh begitu banyak anak buahnya. Tiba-tiba terdengar suara dengung, lalu menunggangi seekor harimau raksasa menerjang sang nabi. Nabi merasakan ancaman yang kuat dan hatinya bergetar. Kemudian, ia mengumpulkan seluruh kekuatan sucinya tanpa ragu. Sebilah pedang pendek muncul di tangannya, dan belati itu pun langsung terbunuh. Hari itu, dengan dengungan dingin yang meremehkan, tiba-tiba kekuatan suci mengembun di telapak tangannya dan langsung ditebas. Bang! Belati itu menghantam telapak tangan Jenderal Langit, dan tangan Jenderal Langit terpotong oleh belati itu. Jenderal Langit mengerutkan kening, melihat luka di telapak tangannya, lalu berkata, begitulah. Aku ceroboh dengan pedang pendek Jenderal Langit, tetapi dewa tidak ada di sana. Seberapa besar kekuatan yang bisa dihasilkan oleh pedang pendek itu? Jenderal Langit berkata, di tangannya muncul tombak bergambar langit persegi, lalu meletuskan kekuatan suci yang mengerikan, mengayunkan tombak bergambar Fang Tian dan menebas sang nabi. Kekuatan dahsyat menyapu, dan sang nabi merasakan tekanan yang luar biasa. Ia memadatkan kekuatannya pada belati itu, lalu menghantamkan tombak Fang Tian Hua. Bang! Terdengar suara keras, dan belati itu terlempar mundur. Tombak Jenderal Langit dari langit persegi terpotong. Wajah sang nabi berubah drastis, dan tubuhnya dengan cepat mundur. Namun, kecepatan serangan Tianjiang terlalu cepat dan mengerikan. Bahkan jika nabi mundur, ia tak dapat menghindari serangan sang jenderal. Tiba-tiba, dadanya teriris oleh tombak penghunus langit sang jenderal. Tubuh nabi terlempar terbalik, dadanya terus-menerus menyemburkan darah, dan wajahnya tiba-tiba memucat. Beranikah kau melawanku? Ini di luar kemampuan kita. Langit berdengung, Fang Tian menghunus tombak untuk membunuh lagi. Gigitan gigi nabi, kekuatan suci dalam tubuh dirangsang, lalu ia mengorbankan pedang pendek, menuju langit untuk membunuh di masa lalu. Jenderal Langit membencinya. Fang Tian menebas tombak penghunus langit, dan kekuatannya tak tertahankan. Ia mengayunkan belatinya. Kemudian, tombak penghunus langit Fang Tian menebas kepala nabi, yang membuat kepala nabi terbelah dua. Patriark, ketika orang-orang dari keluarga dewa melihat nabi terbunuh, mereka semua meraung ketakutan. Kemudian, para dewa akan membuat orang-orang dari klan menjadi sangat marah, terlepas dari segalanya dan orang-orang dari pengadilan dewa untuk bertarung, mereka tidak lagi peduli dengan hidup, hanya ingin membunuh beberapa orang lagi. Ye Chen, di bawah perlindungan beberapa orang Tiangang, hendak keluar dari pengepungan. Namun, pertarungan antara Tian Heng dan yang kuat di pengadilan Senting adalah campuran kematian dan cedera. Begitu Ye Chen datang ke dunia dewa, dia melihat ini dua kali, dan hatinya menjadi sangat berat. Selama daftar dewa belum diperoleh oleh pengadilan dewa, selama ada orang-orang dari dewa reinkarnasi, maka pembunuhan tidak akan berhenti.
Akankah Tiangang beberapa orang dalam pertarungan putus asa, membunuh cara bagi mereka, lalu, akan Tiangang berkata, cepat pergi, kami seret bajingan ini. Malam, Ye Chen beberapa orang mengepalkan tangan, mata penuh darah. Akankah malam akhirnya pergi di bawah kekejaman, menoleh untuk berjalan? Geng Langit dan beberapa orang akan pergi ke pengadilan dewa untuk mengejar orang-orang yang terhalang, menuju malam dan Ye Chen untuk bertarung lebih lama lagi. Dan ikan di jaring, siang akan melihat seseorang keluar dari pengepungan, dengungan dingin terdengar, harimau raksasa segera membawanya untuk bergegas melewatinya. Tidak bagus, geng Hari dan beberapa orang melihat siang akan bergegas ke pagi daun beberapa orang, wajah mereka tiba-tiba berubah drastis. Namun, mereka sekarang tertahan dan tidak bisa dihentikan sama sekali. Malam melihat siang akan dikejar, tetapi juga perubahan besar di wajah, dia segera bertekad, berkata, saudaraku, pergilah dulu, aku akan menyeretnya. Kau sekarat, Ye Chen meraih jalan malam. Berjuang untuk sedikit waktu adalah sedikit waktu, dan daftar dewa-dewa tidak akan pernah jatuh ke tangan mereka. Akankah malam seolah kematian berkata, nenek, aku tidak bisa hidup aman. Aku akan pergi bersamamu. Fei Tian Tiger berdiri dan berkata, dasar sampah daftar dewa terkutuk. Bahkan jika aku menunjukkan diri hari ini, aku akan menggunakan alat sihir ini untuk membunuh bajingan-bajingan ini. Ye Chen juga pemarah, melihat saudaranya mati, hal seperti itu tidak bisa ia lakukan. Jenderal Surgawi adalah dewa tingkat 9. Bahkan jika kau menggunakan pecahan daftar dewa, kau tidak bisa membunuhnya. Kau harus kuat, dan kemudian kau bisa bersaing dengan istana dewa dengan bantuan pecahan daftar dewa. Kata Knight, sepertinya kau sangat penting bagi para jenderal dewa. Kau bisa membiarkan mereka menggunakan nyawa mereka untuk melindungi mereka. Deis akan tertawa dingin, saat ini beberapa orang dari Ye Chen sudah sangat dekat. Dalam jarak sedekat itu, dengan kekuatan sang jenderal, mudah untuk membunuh Ye Chen. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Melihat situasi seperti itu, Knight langsung berkata, sudah terlambat, cepat pergi, aku akan menyeretnya. Pergilah, Fei Tian Tiger juga menunjukkan warna kegigihannya. Kau tidak bisa pergi, langit akan mencemooh dengungan dingin, di tangan persegi siang menghunus tombak untuk membelah masa lalu. Serangan Tianjiang sangat kuat dan mengerikan. Mustahil menghentikan dewa 5 tingkat seperti malam. Tak ada rasa takut di mata malam, dan kekuatan sucinya meledak dengan liar. Ia siap bertarung dengan langit. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya muncul dari kejauhan dan bertabrakan langsung dengan tombak Fang Tianhua milik Tianjiang. Tombak Fang Tianhua milik Tianjiang terguncang dan hampir terlempar dari tangan sang jenderal langit. Wajah Tianjiang berubah, lalu ia melihat sesosok muncul di kejauhan. Sosok ini berjubah, dan tak terlihat wajah aslinya sama sekali. Namun auranya sangat kuat, bisa dikatakan lebih kuat dari Tianjiang. Siapa kau? Langit berubah muram. Manusia berjubah, sekarang Tuhan tidak akan ada di sini, tetapi kau akan menjadi perkasa. Betapa besar gengsinya, dan aku tidak takut diejek dunia. Oh, ngomong-ngomong, kapan kau akan berwajah buruk? Siapa kau? Langit akan terlihat seburuk itu. Manusia berjubah, tidak masalah siapa aku. Hari ini aku hanya akan membawa keempat orang kecil ini. Jika kau menghentikanku, aku akan bertarung denganmu. Jika kau membunuhmu, kau akan menjalani hidup yang buruk. Ngomong-ngomong, membunuhku, hari itu akan mencibir dengan jijik. Lalu, kau benar-benar hariku, akankah nama ini disebut putih? Hari itu akan berkata, melompat dari tubuh harimau raksasa, menuju pria berjubah yang terbunuh di masa lalu. Tubuh pria berjubah itu berkelebat, dan cahaya di tangannya menyala, dan dia menghantam tombak jenderal surgawi dengan tangan kosong. Ye Chen dan Jiang Ye sedikit terkejut. Siapakah pria berjubah ini? Ayo pergi, kembalikan malam kepada Tuhan, ini saat yang tepat untuk pergi. Ye Chen juga mengangguk, sekarang mereka tidak tahu siapa pria berjubah itu. Jadi mereka tidak perlu menunggu di sini, mereka harus mengamankan diri terlebih dahulu. Keempatnya segera pergi dan menghilang dalam sekejap mata. Sambil bertarung, pria berjubah itu bergumam pada dirinya sendiri, orang-orang kecil ini benar-benar berjaga-jaga. Wajah sang jenderal semakin muram. Kali ini, jenderal dewa lolos dari beberapa orang, dan orang-orang ini mungkin sangat penting. Namun, kekuatan pria berjubah itu telah melampaui harapan Tianjiang. Setelah keduanya bertarung, Tianjiang dihajar beberapa kali oleh pria berjubah itu. Ada perbedaan kekuatan yang jelas antara kedua belah pihak. Tianjiang tahu bahwa pria berjubah itu lebih kuat darinya dan tidak bertarung sampai mati. Sekarang seluruh keluarga dewa dan jenderal hampir hancur, tugasnya telah selesai, sehingga ia dapat kembali dan melapor kepada Kaisar Dewa. Hari itu akan mundur dari pertempuran. Setelah menatap pria berjubah itu dalam-dalam, ia segera mundur dan berkata, mundur. Semua orang di kuil mulai mengungsi dan pergi dengan cepat. Keluarga para jenderal dewa berada dalam kekacauan. Mayat bergelimpangan di mana-mana, dan darah mengalir deras. Sungguh mengerikan melihatnya. Tidak ada seorang pun yang tersisa di keluarga para jenderal dewa. Kecuali beberapa yang lolos, tidak ada yang selamat. Dalam pertempuran ini, Lan Qi membunuh beberapa anggota keluarganya, dan ia pun gugur dalam pertempuran. Pria berjubah itu menghela napas panjang, lalu berbalik dan pergi.
Ye Chen dan beberapa orang lainnya berlari puluhan ribu mil sekaligus, bersembunyi di sebuah gua untuk beristirahat. Setelah malam memasuki gua, ia terdiam sepanjang waktu. Ia tahu bahwa seluruh keluarga para dewa telah hancur, dan hatinya berlumuran darah. Ye Chen menghampiri Jiang Ye, menepuk bahunya, dan berkata, kita pasti akan membalas dendam. Kegelapan ini hanya sementara, fajar akan datang. Demi misi kita, bahkan jika seluruh keluarga dewa dihancurkan, kita akan bertindak gegabah. Siapa pria berjubah tadi? Mengapa dia membantu kita? Fei Tian Tiger menyentuh dagunya dan berkata dengan curiga. Masih belum jelas apakah itu musuh atau teman, dan kita tidak bisa membiarkannya mendekatinya dengan gegabah. Will Knight berkata dengan sangat hati-hati. Ye Chen berkata, malam ini tepat, kita harus berhati-hati, jangan sampai kita jatuh ke dalam perangkap istana dewa. Kemana kita selanjutnya? Fei Tian Tiger berkata, sekarang keluarga dewa dan jenderal telah dihancurkan. Mereka benar-benar kehilangan tempat tinggal. Terlebih lagi, yang terpenting sekarang adalah menemukan cara untuk memperkuat diri. Hanya ada dua jalan untukmu sekarang, kau gelandangan dan berkeliaran, lalu kau ditangkap oleh pengadilan Tuhan, atau kau bisa mengikutiku. Pada saat ini, pria berjubah tiba-tiba muncul di hadapan Ye Chen. Ye Chen dan yang lainnya terkejut, menatap pria berjubah itu dengan waspada. Aku tidak tahu harus memanggilmu apa. Ye Chen duduk dan bertanya dengan tenang. Tidak perlu bertanya siapa aku. Tidak masalah, aku punya surat pengantar di sini. Kau bisa pergi ke gerbang Senji sebagai murid. Jika kau tidak mau pergi, kau bisa membuangnya. Setelah pria berjubah itu selesai berbicara, ia melemparkan surat itu ke hadapan Ye Chen. Ye Chen menangkapnya dengan tangannya, dan pria berjubah itu menghilang. Ini surat pengantar dari gerbang Senji. Ye Chen tidak percaya. Ia mengambil surat pengantar itu dan melihatnya. Matanya tiba-tiba berbinar dan berkata, ini memang surat pengantar dari gerbang Senji. Di mana gerbang Senji? Tanya Ye Chen. Jiang Ye berkata, selain ras-ras yang kuat, ada juga beberapa kekuatan sektarian yang sangat kuat di Tanah Suci, dan gerbang Senji adalah salah satu yang terbaik. Kudengar persyaratan untuk merekrut murid gerbang Senji cukup ketat. Orang ini punya surat pengantar. Apa hubungannya dengan gerbang Senji? Flying Tiger bertanya dengan ragu. Ye Chen melihat isi surat pengantar itu, lalu berkata, bolehkah aku pergi ke tempat ini? Aku tidak bisa pergi, tapi kau bisa, kata Ye Chen. Sebagai anggota keluarga Jenderal Dewa, Jiang Ye juga terkenal di Tanah Suci dan Surga. Gerbang Senji pasti mengenalnya. Jika dia ingin memasuki gerbang Senji, dia pasti akan ketahuan. Tapi Ye Chen berbeda. Ye Chen adalah wajah baru, dan bakatnya juga sangat kuat. Senjimen pasti akan berkultivasi dengan giat. Ye Chen juga memahami identitas khusus Jiang Ye, dan bertanya, mau kemana kau? Aku berkeliling dan mengamati situasi kekuatan lain. Aku harus bersatu dengan kekuatan lain, atau kita akan dihancurkan oleh pengadilan ilahi satu persatu. Malam akan berkata dengan hikmat.